Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tarian suku Tidung. Ada beberapa macam tarian khas suku Tidung, seperti tarian Jepin Kinsat Suara Siam, tarian Iluk Tengkayu, dan tarian Rudot Kama. Tarian suku Tidung mempunyai ceritanya masing-masing dan alasan terciptanya tarian tersebut. Menurut Datuk Norbek, budayawan sekaligus seniman tarakan mengatakan bangsawan suku Tidung pada saat itu sangat bangga ketika bergaul dengan para penjajah asal Belanda. Tarian tersebut menggambarkan kebanggaan yang dirasakan oleh suku Tidung ketika menarikan tarian walk yang mereka kenali dari para penjajah Belanda. Belanda mulai menduduki Tarakan sejak tahun 1800-an. Para penjajah ini mulai menginvasi Tarakan ketika mengetahui terdapat sumber minyak bumi di Tarakan. Hal ini ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Raja Tarakan Amiril Tajuddin sekitar tahun 1840-an yang diambil alih oleh kekuasaan jajahan Belanda di Kalimantan yang terkenal dengan sebutan Gubernemen Kalimantan dan daerah taklukannya. Tarian Kinsat Suara Siam jika ditelisik dari sejarahnya memang merupakan asimilasi seni tari yang berasal dari Melayu dan penjajah Belanda pada waktu itu. Perpaduan kedua alur tarian ini menjadikannya unik dan indah dipandang mata. Gerakannya yang mempesona dan begitu tenang. Irama musiknya yang khas mendukung gerakan walk yang dibawa para penarinya. Dalam tarian Jepin Kinsat Suara Siam ini, setiap penari pria mengenakan model pakaian selangor dengan model slim Melayu yang tentunya dapat mendukung pergerakan mereka dalam menari. Begitu juga dengan pakaian yang dikenakan oleh penari wanita. Seperti biasa, pakaian Melayu yang digunakan penari pria dan wanita memiliki corak berwarna kuning keemasan. Pakaian laki-laki didesain dengan jenis ala modern dengan tetap memakai singal atau pengikat kepala khas di kepalanya. Begitu juga dengan penari wanita. Mereka mengenakan pakaian sejenis long dress yang agak lebar bagian bawah agar memudahkan pergerakan serta memakai pernak-pernik penghias rambut agar nampak lebih cantik dan memesona. Dan kegiatan tariannya, penari wanita dan pria saling berpasang-pasangan layaknya seorang yang sedang berdansa. Namun, bedanya dalam gerakan Jepin Kinsat Suara Siam ini tidak ada sentuhan tangan antara penari pria dan wanita. Gerakan yang dilakukan juga terkesan dansa namun bernuansa Melayu. Tarian Iluk Tengkayu ini memiliki filosofi bahwa keseharian masyarakat suku Tidung adalah nelayan yang mencari ikan di laut. Tarian ini menggambarkan bahwa masyarakat suku Tidung sangat dekat dengan laut. Bahkan meskipun gelombang begitu tidak bersahabat, mereka tetap saja mencari ikan di laut. Bahkan sering sekali mereka bermalam di tengah laut, di atas samprana berjuta bintang yang begitu indah dilihat dari bawah. Tidak hanya itu, tarian ini juga sebagai wujud permohonan kepada penguasa laut agar senantiasa menjaga keluarga dari maha bahaya dan diberikan hasil tangkapan ikan yang banyak untuk dapat dinikmati oleh keluarganya yang selalu menunggu di rumah. Tari Iluk Tengkayu menggambarkan kegiatan kaum nelayan suku tarian Iluk Tengkayu. Ini memiliki filosofi bahwa keseharian masyarakat suku Tidung adalah nelayan yang mencari ikan di laut. Dalam pelaksanaannya, tari Iluk Tengkayu ini adalah tarian pesisir yang tentunya pakaian yang digunakan adalah pakaian yang bercorak Melayu. Karena suku Tidung adalah mayoritas beragama Islam, maka pakaian yang digunakan juga mencirikan nuansa Islami.
yaitu pakaian adat Melayu yang turut menggambarkan gaya hidup masyarakat Tidung pada masa itu. Pakaian yang digunakan seperti pakaian Selangor dengan perpaduan warna kuning dan hijau dengan sebuah selempang melilit di badannya. Adapun gerakan tariannya layaknya seorang nelayan yang mendayung-dayung perahu dengan goyangan yang khas seperti melakukan pertunjukan. Seni bermain peran melalui gerakan tarian. Tarian ini dimainkan dengan nuansa gembira. Tari Rudot Kama ini menyerupai gerakan tari Saman dari Aceh dan dilakukan saat membaca Barzanji pada acara Maulid Nabi. Para penari duduk di atas kasur atau alas semacam kasur dengan posisi kaki dilipat dengan dua telapak kaki ke arah belakang. Tari Rudot Kama khas suku Tidung ini sering juga diadakan pada acara peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dengan diiringi musik terbangan atau hadroh dengan melantunkan nyanyian sholawat yang terdapat dalam kitab Barzanji. Dalam proses tarian Rudot Kama ini, para penari baik laki-laki maupun perempuan memakai kostum pakaian khas Rudot dengan motif warna kuning berpadu dengan warna merah. Dalam konsep warna dalam masyarakat suku Tidung, warna menjadi sebuah pertimbangan yang penting karena warna merupakan simbol yang mampu menggambarkan identitas sebuah suku. Suku Tidung dalam setiap aktivitasnya tidak lepas dari nuansa warna khas mereka, yaitu warna kuning sebagai perlambang keagungan dan keesaan Tuhan. Warna hijau melambangkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan, dan warna merah melambangkan keberanian dan ketegasan. Warna menjadi pilihan utama dalam kehidupan masyarakat suku Tidung. Begitu juga halnya dalam proses Rudot Kama ini, setiap penari dan penabuh gendang wajib menggunakan pakaian dengan corak warna khas tersebut. Para penari lelaki mengenakan pakaian berwarna kuning dengan singal membentuk singal kerucut, dengan celana berwarna kuning di bawah lutut dengan selempang berwarna merah. Sama halnya dengan wanita, namun wanita pada bagian kepala menggunakan mahkota bunga sebagai simbol kelembutan dan kecantikan. Dalam aksi tariannya, para penari duduk bersimpuh, sama halnya dengan tarian Saman dari Aceh. Namun gerakan tangan digerakkan sambil mengangkat badan kemudian menggoyangkannya bersama tangan ke arah kiri dan kanan.